Bek Persib Bandung, Fran Putros tidak peduli siapa yang akan dihadapinya pada fase grup ACL 2 2025. Persib sebelumnya menjalani laga playoff melawan Manila Tiger asal Filipina untuk lolos ke fase grup. Kemenangan 2-1 mengantarkan Persib Bandung berada di level seperti musim lalu. Berdasarkan drawing yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia pada Jumat siang kemarin, Persib Bandung berada di grup G bersama Land City Sailor Singapura, Selangor FC dari Malaysia, dan Bangkok United dari Thailand. Leon City merupakan satu di antara lawan Persib Bandung pada ACL 2 musim lalu. Putros mengatakan sejujurnya tidak tahu tim-tim yang berlaga di ACL 2 karena ada banyak tim yang bagus. Putros sendiri pernah merasakan bermain di ACL 2 saat memperkuat Por FC, tim asal Thailand pada musim lalu. Por FC juga satu grup bersama Persib Bandung. Kami bisa meraih kemenangan melawan Manila dan sekarang masuk ke fase grup. Dan itu yang kami inginkan. Saya merasa sangat senang. Beberapa tim juga memang lebih baik dari tim yang lainnya. Bagi saya tidak peduli apapun hasil undiannya. Kami akan bersiap dan melakukan yang terbaik untuk lolos dari fase grup, kata Fran Putros. Musim ini fase grup ACL 2 akan dimulai pada tanggal 16 September 2025. Setiap tim akan bermain 6 kali karena memakai sistem kandang tandang. Babak penyisihan akan selesai pada tanggal 24 Desember 2025. Persib Bandung akan memulai laga tandang pertamanya pada pekan kedua Super League musim ini dengan menghadapi Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini pada Senin, 18 Agustus esok. Bagi bek timnas Irak, Fran Putros, ini menjadi pengalaman perdana bermain tandang di Indonesia dengan perjalanan darat sekitar 7 jam menuju Jepara. Putros menyampaikan kesannya tentang kompetisi Super League Indonesia. Sejauh ini ia merasa kompetisinya bagus. Pertandingan pertamanya ia menilai berada di level yang oke karena diisi banyak pemain berkualitas, termasuk pemain lokal. Terkait Persijap Jepara, Putros mengaku belum banyak mengetahui karakter lawan. Namun ia dan tim sudah mempelajari cuplikan pertandingan Persijap di laga sebelumnya. Fokus utama tetap pada pembenahan tim sendiri melalui latihan harian. Bagus sejauh ini. Saya rasa pertandingan pertama levelnya oke. Ada banyak pemain bagus. Tetapi untuk saya rasa masih terlalu dini untuk membandingkan. Karena baru memainkan satu pertandingan. Menurut saya, ada beberapa pemain Indonesia yang bagus. Dan tidak hanya pemain asing. Ada banyak pemain lokal yang bagus. Saya antusias untuk menatap ke depan. Saya belum banyak tahu. Tetapi kami melihat beberapa cuplikannya. Pemainnya, kami menonton mereka tampil di laga sebelumnya. Dan kami juga fokus kepada tim sendiri. Kami harus berbenah sebagai tim. Dan juga melakukan itu setiap harinya di latihan, kata Fran Putros. Perjalanan darat yang panjang menuju Jepara juga tidak membuatnya khawatir. Ia menyebut akan memanfaatkannya untuk beristirahat agar kondisi tetap prima, lalu berlatih di sana sebelum laga. Bagi Putros, laga tandang tidak berbeda dengan laga kandang. Keduanya harus dijalani dengan mental dan juga target kemenangan yang sama. Perjalanannya memang panjang. Mungkin saya akan tidur nyenyak untuk menjaga kondisi. Kami harus tetap beristirahat dengan baik dan berlatih sebelum pertandingan. Laga tandang ini harus dijalani seperti bermain di kandang. Tidak ada perbedaan. Kami akan melakukan yang terbaik untuk memenangkan pertandingan, kata Fran Putros. Persib Bandung akan memulai laga tandang pertamanya pada pekan kedua Super League musim ini dengan menghadapi Persijap Jepara. Menjelang pertandingan tersebut, pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menyampaikan kondisi terakhir timnya setelah laga playoff ACL 2 kontra Manila Tiger. Ini hari kedua setelah melawan Manila Tiger dan mayoritas pemain mengalami kelelahan. Hari ini, Lucho berlatih lebih sedikit. Berguinho juga berlatih lebih ringan. Tetapi mereka semua sudah siap untuk bermain. Ini adalah pertandingan tandang. Persijap merupakan tim baru. Dan tentunya, mereka akan bekerja keras di musim pertamanya. Di laga pertama mereka bermain dengan 10 pemain. Mereka bisa mencetak gol di menit akhir melawan PSM. Dan itu bukan hal yang mudah. Jadi saya rasa laga ini akan sulit. Tetapi kami berharap bisa mendapatkan hasil positif, kata Bojan Hodak. Menatap laga tandang pertama musim ini, Bojan Hodak mengaku waspada terhadap Persijap yang baru promosi. Soal pentingnya hasil di laga tandang bagi mental pemain, Hodak menegaskan bahwa setiap pertandingan memiliki bobot yang sama. Terkait aturan bobot yang tidak diperkenankan hadir di laga tandang, Hodak menegaskan pentingnya keselamatan di dalam stadion. Setiap pertandingan itu penting. Jika Anda lihat, kami sebagai tim besar, baik bermain di kandang maupun tandang, harus tetap mencari kemenangan. Tetapi tentunya itu tidak mudah. Saya tahu, tetapi ini aturannya. Bukan saya yang membuatnya. Bagi saya yang terpenting, stadion bisa penuh.
Tetapi keselamatan tetap menjadi prioritas. Kita tidak ingin ada keributan atau situasi yang tidak aman di stadion. Idealnya, dukungan supporter selalu ada dimanapun kami bermain. Tetapi kita semua harus mengikuti aturan, kata Bojan Hoda. Dengan kondisi pemain yang mulai pulih dan fokus menghadapi tim baru yang ambisius, Persib berharap bisa membuka catatan kemenangan di laga tandang pertamanya musim ini. Di sisi lain, meski menghadapi tim juara 2 musim berturut-turut, Persijap Jepara tidak gentar. Laskar Kalinyama tersebut bakal memberikan kejutan kepada Persib Bandung. Hal tersebut diungkapkan pelatih Persijap Jepara Mario Lemos. Menurutnya, skuad Persijap siap bersaing dan berjuang habis-habisan meski lawannya tim juara. Anak asuhnya tidak mau hanya numpang lewat di kompetisi kasta tertinggi di Indonesia tersebut. Mario Lemos menyebut timnya siap bermain seperti tidak ada yang harus dipertaruhkan. Jadi tim promosi, menurutnya bukan alasan untuk tampil setengah hati, tetapi justru harus menjadi pemicu semangat. Persijap menurutnya siap membuktikan kualitas tim di Super League musim ini. Selain Persijap, ada Bayangkara Presisi Lampung FC dan juga PSIM Yogyakarta yang juga promosi. Persijap siap membuktikan tidak akan mudah menyerah dalam setiap pertandingan. Kata Mario Lemos, persiapan tim jelang lawan Persib Bandung berjalan dengan sangat baik. Ia sudah melakukan evaluasi dari laga sebelumnya dan beberapa penyesuaian penting diterapkan termasuk mengantisipasi gaya bermain lawan. Dengan tekad kuat dan semangat tinggi, Mario berharap Persijap bisa memberikan penampilan terbaik di hadapan supporter dan juga masyarakat Jepara, sehingga bisa terus menunjukkan bahwa mereka pantas berada di level tertinggi sepak bola Indonesia. Kami harus bersama-sama di setiap momen pertandingan dan bermain dengan percaya diri. Kami bermain di kandang, jadi kami harus mendapatkan energi dari dukungan para supporter. Itu bisa menjadi kekuatan tambahan bagi tim. Persiapan berjalan dengan baik. Kami bekerja keras memperbaiki hal-hal yang belum maksimal di pertandingan terakhir dan juga melakukan beberapa penyesuaian terhadap cara bermain Persib Bandung, kata Mario Lemos. Kakang Rudianto tetap menjadi starter untuk Persib Bandung meski tidak ada kewajiban pemain U23 di Liga Champions Asia 2. Pelatih Persib Bandung Bojan Hoda rupanya sudah menganggap Kakang Rudianto sebagai anggota tetap jajaran starter. Kakang merupakan bek muda yang dipercaya mengisi pemain di bawah usia 23 tahun di Indonesia Super League 2025. Berkat penampilan konsistennya di Liga 1, ia kini berstatus bek starter timnas U23 Indonesia. Pemain 22 tahun itu menjadi pilihan utama Gerard Vandenberg di Asian Cup U23 2025 lalu. Di Super League musim ini yang baru berlangsung 1 pekan, ia juga masih menjadi pilihan utama. Kakang bermain sebagai starter dalam laga kontra Semen Padang pada Sabtu lalu. Pada laga tersebut, ia mengisi slot pemain U23 yang diwajibkan bermain selama minimal 45 menit. Rekannya di timnas U23 Robi Darwis hanya bermain sebagai pemain pengganti. Pada Rabu malam tadi, saat Persib Bandung berhasil menumbangkan wakil Filipina, yakni Manila Tiger di babak playoff ACL 2, kompetisi kontinental itu tidak mewajibkan ada pemain U23, bahkan tidak membatasi pemain asing. Meskipun begitu, Hodok tetap mempercayai Kakang sebagai starter kontra Manila Tiger. Kakang membentuk back four bersama Patricio Matricardi, Julio Cesar, dan juga Fran Putros. Kepercayaan itu berarti Kakang Rudianto dianggap layak menembus line up Persib Bandung tanpa memandang usia. Dia sangat tegas. Dia membuat pemain menjadi lebih termotivasi untuk bisa memenangi pertandingan. Karena yang saya lihat, pemain Persib yang ada saat ini tidak ada yang berstatus inti atau cadangan. Karena kami di sini sama-sama mengayomi, sama-sama bisa membantu satu sama lainnya, kata Bojan Hoda. Untuk menghadapi Persijap Jepara, pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memboyong 22 pemain ke Jepara. Hodak mengaku pada laga tersebut dirinya tidak menutup kemungkinan untuk merubah komposisi pemainnya. Namun dengan cara menjelang pertandingan dimulai, kondisi salah satu pemain atau beberapa pemain tidak siap untuk diturunkan. Untuk rotasi, mungkin itu dibutuhkan jika pemain membutuhkan istirahat. Tetapi semuanya terlihat oke. Jika ada yang perlu diganti, maka saya akan rotasi. Tetapi pada dasarnya, saya tidak akan melakukan banyak perubahan, kata Bojan Hoda. Faktor lainnya yang dapat membuat perubahan pada daftar pemain Persib Bandung kontra Persijap adalah masalah jadwal yang padat. Seperti diketahui, Maung Bandung telah memainkan 2 pertandingan, yakni kontra Semen Padang pada tanggal 9 Agustus kemarin dan kontra Manila Tiger pada tanggal 13 Agustus kemarin pada ajang ACL 2. Belum lagi kedalaman skuad Persib Bandung yang bagus, baik pemain inti maupun cadangan,
membuat Hodak tidak bingung untuk menentukan pemain utama. Saat ini hanya kiper Adam Prisbeck yang diragukan tampil. Sisanya sudah siap meraih kemenangan di markas lawan. Dengan alasan itu, Hodak merasa tidak perlu untuk melakukan perubahan komposisi atau merotasi pemainnya, terlebih para pemainnya dalam keadaan siap tempur. Namun demikian, Hodak mengakui para pemain asingnya masih memerlukan waktu untuk beradaptasi, kecuali para pemain bertahan yang terlihat sudah sangat bagus. Saat ini posisi Persib Bandung di tabel klasemen sementara berada di posisi kelima dengan koleksi 3 poin. Sementara di puncak klasemen sementara ini dikuasai oleh sang rival yakni Persija Jakarta, usai meraih kemenangan telak atas Persis Solo 3-0 pada laga tadi malam. Sementara di posisi kedua dihuni oleh Arema FC, PSIM Yogyakarta di posisi ketiga, dan Malut United berada di posisi keempat.